Yo, Gokto, balik lagi channel Teh Manis, teknologi masa kini. Sekarang udah ada speaker dari Kang Edi alias Edifier R1280TS. So, langsung aja masuk ke videonya. FYI aja ini buat kalian, jadi speaker itu ada dua jenis, ada speaker aktif sama speaker pasif. Nah, speaker aktif itu udah ada built-in hardware yang mendukung untuk power supply, dan kita bisa ngatur equalizernya, kayak ngatur volume, ngatur bass, sama treble. Itu adalah aktif speaker. Tapi kalau pasif speaker itu yang belum ada apa-apanya, jadi bener-bener pure speaker, dan dia memanfaatkan power supply dari eksternal gitu, dan equalizer eksternal juga, jadi lebih riuh. Kalau kalian tahu konser gitu ya, itu kan ada speaker yang gede-gede. Nah, itu mostly adalah passive speaker, jadi diatur dari pusat pengontrolan sound gitu, yang ada mixernya, ada equalizer, ada monitoring audionya, terus ada power supply-nya dan lalalanya yang riuh gitu lah pokoknya. Nah, kalau active speaker cukup pakai mixer aja sebenarnya, dan kalau kalian nggak mau pakai mixer juga bisa nih, kayak gini nih, langsung colok dan kedengeran udah langsung nyala. Itu namanya active speaker. Jadi kalau di rumah-rumah yang kalian sering jumpain itu adalah namanya active speaker mostly ya. Nah, walaupun ini namanya active speaker, tapi active speaker ini punya passive speaker juga. Yang active speaker ada di sebelah kanan ya. Jadi ini gunanya sebagai main speakernya. Kalau ini passive speaker sebagai sekundernya. Dari segi fisiknya dibedain. Kalau misalnya active speaker ini kabelnya di sini, terus ngatur bassnya di sini, ngatur treble di sini, terus I/O portnya di sini semua, volumenya di sini semua. Nah, kalau misalnya passive speaker ini isinya cuman ada si port yang warna hitam sama merah untuk konektivitas stereonya, jadi buat penghubungnya gitu ya. Selain dapat dua speaker ini, kita juga dapat satu buah remote, habis itu ada manual book dan buku garansi. Kita juga dapat per kabel-kabelan, dimana ada kabel connecting untuk koneksiin active speaker sama passive speakernya. Terus kita dapat kabel RCA to RCA dan RCA to 3,5 mm. Jadi speaker ini bisa gampang banget kita koneksiin ke device-device kita punya, TV mungkin, terus laptop, desktop, dan handphone atau tablet juga bisa, asal ada jack 3,5 mm atau ada RCA-nya. Jadi emang ini kita dikasih dua opsi itu untuk dipakai ke berbagai device kita punya gitu. Jadi bagus nih si Kang Edi. Yuk, semangat Kang Edi. Oke, lanjut kita ngomongin fisiknya. Ini gue suka banget dari build quality si Edifier R1280TS ini, karena ini ternyata full kayu. Dia pakai kayu jenis MDF wood ya. MDF wood itu salah satu jenis fiberboard yang punya kerapatannya medium sehingga lumayan kuat. Dan pemilihan bahan kayu di speaker ini bertujuan untuk meredam resonansi sehingga suara yang dihasilkan itu jadi bulat, nggak sember gitu ya. Jadi pepet dan bagus, nggak geter-geter suaranya. Speaker ini punya ukuran 14,5 cm dengan lebar 15,5 cm dan tinggi 24 cm. Kalau disandingin sama monitor ukuran 24 inch dan ditaruh di meja 100 x 60 cm ya jadinya seperti ini. Bentuk sama ukurannya menurut gue ini compact, jadi enak banget kalau kita punya setup minimalis. Ini sangat mendukung banget lah. Kenapa gue suka banget sama desain dan build quality-nya, karena itu bagus. Dan by the way, ini dilapisin sama vinyl ya, sehingga membuat dia tuh bercorak kayak gini. Dove juga pakai vinyl juga ya gitu. Jadi kelihatan rapi, bagus, dan elegan sih menurut gue. Dan defaultnya speaker ini tuh udah dipakein sama mesh grill ini. Jadi ini sebagai pelindung atau cover daripada sebuah speaker. Tujuannya dari mesh grill ini untuk ngelindungin speaker dari debu ya, yang jelas ya. Dan bikin lebih rapi aja sih, kelihatannya lebih clean juga kan kalau pakai ini. Dan mesh grill ini bahannya pakai kain gitu, dan di dalamnya ada tulang-tulang plastiknya sebagai rangkanya dia. Kayak gini nih, bisa dicopot. Dan di bagian depan ini ada aksen garis warna chrome gini, dan ini plastik juga. Terus di bawahnya ada tulisan atau logo Edifier. Dan ini bentuknya kayak gini. Kita dapat dua by the way, untuk kanan sama kiri. Nah, ini opsional, kalian bisa copot ini, bisa jadi ini removable ya. Kalian bisa pakai atau enggak, kalian nggak pakai juga nggak masalah. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka nggak pakai kayak gini. Nah, karena mesh grill itu dipakainya bisa opsional gitu ya, bisa kalian copot atau enggak. Si Edifier ini ngerti gitu ya. Dia ngasih logo Edifier di dalam, dan di mesh grill ini juga dikasih logo Edifier. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang mesh grillnya, tetap ada logo Edifier di bawahnya. Dan kalau kalian lepas mesh grillnya tetap ada logo Edifier juga. Poin plus sih menurut gue, jadi lebih makin elegan gitu ya.
ada logonya. Nah kalau gue pribadi gue lebih suka kayak gini karena lebih kelihatan aja kalau ini speaker dan lebih garang gitu ya, mantap. Itu selera sih, balik lagi ke kalian. Dan semoga nggak cepet kotor juga kalau gue giniin. Nah terus di sini ada LED sebagai indikator kalau kita kecil gedein volume kayak gini. Terus gedein juga dia kedap-kedip, kita mute juga dia akan kedap-kedip gini. Dan di dalam LED ini juga ada IR sensor, infrared sensor untuk receiver daripada remote ini. Setiap kita mainin remote-nya dia akan kedap-kedip. Lalu kalau kita kecilin volumenya di sini dia juga akan ngedip-ngedip gitu ya. Jadi ini indikator lah LED-nya. Lanjut kita bahas remote-nya ya. Gue ngerasa remote ini desainnya minimalis banget, compact, kecil kayak gini, elegan, disandingin sama speakernya jadi bagus. Lalu dibikin ada glossy-nya gitu, jadi bikin makin enak dilihat, makin enak dipandang gitu ya. Ada beberapa tombol, nggak banyak, ada power, terus ada mute sama volume, terus ada yang namanya sound field untuk diaktifin on sama off. Jadi sound field itu gunanya kalau kalian pengen pasang speaker ini di ruangan yang luas, ini kalian tinggal nyalain aja si sound field-nya sehingga suaranya bisa lebih besar dan lebih menyebar gitu ya. Terus remote ini gue udah coba untuk jangkauannya lumayan jauh banget. Gue cobain dari luar ruangan yang kira-kira jaraknya 4 meter, 5 meteran mungkin ya. Dia tetap bisa connect gitu asal kita langsung direct ke IR-nya dari jauh gitu. Walaupun kita pantul-pantulin di sini juga tetap bisa sih dia sebenarnya. Mantep. Untuk instalasinya speaker ini gampang banget. Kalian tinggal tentuin dulu posisinya mau di mana, terus habis itu kalau udah pas dan mantap kalian tinggal connectin aja antara active speaker sama passive speakernya pakai kabel connectingnya tadi. Nah ini penting nih, kalian jangan sampai ketuker ya. Jadi di sini kan ada dua warna, gold sama silver. Kalian itu pasang yang gold di warna merah active speaker dan di warna merah di passive speaker, jangan sampai kebalik, jangan sampai ketukar. Jangan sampai kalian pasang gold di merah active speaker, terus di passive speakernya kalian pakai di warna hitam. Nah itu mungkin akan menyebabkan sesuatu dan gue kurang tahu tuh sesuatunya apa. Dan gue gak akan nyoba juga gitu ya. Kayak ngeri gitu ya kan. Setelah terkonek passive dan active speakernya, kalian tinggal konekin RCA-nya aja. Kalau kalian pengen pakai 3,5 mm ya udah, kalian pakai RCA tuh 3,5 mm gitu. Kalau misalnya di device kalian ada port RCA juga, ya udah pakai RCA atau RCA, itu bebas terserah kalian. Pokoknya udah dikasih dua opsi kabel itu, kalian tinggal pakai yang mana aja. Dan terakhir tinggal colokin aja deh power supply-nya ke power 220 listrik rumah kalian. Selesai gitu, langsung nyala. Oh ya jangan lupa switch-nya nyalain dulu, terlupa. Terus kalau misalnya udah ada powernya, ada indikator merah di bagian sebelah sini. Kalian bisa adjust volume dan bass dan treble-nya di bagian sebelah sini. Di sini yang gue bilang ada indikator daripada power LED-nya tadi. Kalau kalian pengen adjust treble-nya ada di bagian atas ini. Kita bisa atur sampai -6 dan +6 paling tingginya. Terus untuk bass yang di tengah ini kita bisa atur juga sampai -6 dan +6. Lalu ini bawah volume itu dia diputarnya secara infinity gitu ya. Karena ini nggak ada batasnya gitu, jadi kita mau muter full sampai mana juga dia akan tetap melos gitu puternya, karena kita bisa atur volumenya dari remote-nya. Spesifikasi daripada speaker ini, satu speaker membutuhkan daya hingga 21 watt maksimalnya, dan jadi kalau dua speaker totalnya 42 watt. 42 watt kalau kita pakai seharian 24 jam itu ngabisin Rp1.478 seharinya, dengan asumsi tarif listrik PLN Rp1.467 per kWh. Untuk frekuensi, speaker ini bisa pick up suara dari 52 Hz sampai 20.000 Hz. Mantap pokoknya. Yang gue punya ini Edifier R1280TS, nggak ada Bluetooth-nya. Jadi ini full wired aja. Kalau kalian pengen yang ada Bluetooth-nya, ada tipe R1280, tapi belakangnya DB bukan TS. Nah, dia ada pakai Bluetooth 5.0. Jadi koneksinya semoga udah bagus. Tapi tetap aja namanya pakai Bluetooth, nggak pakai kabel, pasti ada latensinya. Kita coba testing suaranya. Ini gue ngerasa adalah speaker the best, termantap, teroke, terenak, terempuk, terjos yang pernah gue rasain dan gue punya gitu ya. Untuk bassnya kalau set di tengah kayak gini, dari tadi gue set di tengah hasilnya kayak gini.
gue ngerasa pas gue set ini mau treble atau bassnya itu nggak terlalu signifikan gitu, maksudnya nggak langsung dung 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 gitu, tapi smooth dia. Untuk peralihannya tuh smooth banget, jadi kita kayak nggak berasa kalau ternyata ini tuh udah terjadi perubahan gitu. Oke, jadi kesimpulan gue untuk Edifier R180TS ini dengan harga 1,425 alias 1.425.000, emang sedikit agak mahal terdengarnya, tapi harganya sama kualitas yang diberikan itu seimbang sih menurut gue. Gue nggak nyesel sama sekali untuk ngeluarin harga segitu demi dapetin kualitas speaker yang kayak gini. Buat kalian yang punya saran speaker murah tapi kualitas suaranya bagus, bisa taruh aja di kolom komentar namanya apa, kita bisa saling sharing aja di situ ya. Mantap. So, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like kalau bermanfaat dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi bagian dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.